Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya baru membuatkan video lagi setelah beberapa hari, ya cukup lama ya tidak membuatkan video karena beberapa hal ya, tentunya dan yang pasti bukan karena saya down atau patah semangat gitu ya. Bukan, tapi ada beberapa faktor gitu ya. Yang pertama memang belakangan ini ya terkait dengan pancaroba ya, perubahan cuaca yang sekarang kita alami di Indonesia sepertinya akan memasuki musim kemarau gitu ya. Mungkin karena beberapa minggu sebelumnya saya cukup sibuk gitu ya dan menyita bukan cuma perhatian tapi menghabiskan banyak energi untuk kesibukan yang ada termasuk belajar gitu ya. Jadi perubahan peralihan musim itu cukup mengena di badan saya gitu. Pagi-pagi itu biasanya kalau bangun pagi saya langsung buka itu jendela, buka pintu supaya hawa segar dari udara pagi itu masuk gitu ya. Dan itu sangat sangat menyegarkan gitu. Tapi ketika musim kemarau justru udaranya itu betul-betul seperti menembus tulang-tulang gitu loh. Dingin sekali gitu. Saya bahkan pakai AC-nya itu cuma menjelang tidur ya malam dengan tingkat kedinginan yang tidak seperti biasanya. Nanti habis doa subuh itu sudah saya matikan lagi. Sudah nggak kuat lagi pakai AC karena dingin gitu ya. Nah, nggak kerasa, nggak sadar beberapa hari yang lalu itu karena peralihan musim, cuaca yang cukup ekstrim berbeda ya dari kalau musim hujan kan paginya itu justru seperti yang saya katakan tadi, udaranya itu segar gitu ya. Udaranya itu segar ketika kita buka bukan pintu jendela. Tapi kalau yang ini justru udaranya itu kayak me, me, ini tulang-tulang gitu ya, memilukan, mengilukan gitu ya, tulang-tulang. Cukup drastis perubahan cuaca kali ini gitu. Nah, itu membuat tenggorokan saya itu kayak kayak orang panas dalam gitu sampai panas dalam kali ini di bibir gitu ya, di bibir bawah saya, bibir yang bawah. Dan sekarang puji Tuhan udah mulai sembuh. Itu tadinya perih banget ketika gosok sikat gigi gitu ya. Sikat gigi, kemudian ngopi ya yang pedas-pedas itu sangat berasa. Jadi cukup membuat ketidaknyamanan gitu ya, nggak nyaman saat berbicara gitu ya. Tapi lewat semuanya itu saya belajar sesuatu gitu ya. Saya belajar sesuatu yang justru lebih berharga gitu ya. Bagaimana sebetulnya yang paling penting dalam hidup ini adalah bukan ya terutama ya dalam kerohanian bukan soal aktivitas dalam berbagi atau melayani, bukan. Apa yang saya kemudian pelajari dari ketidakhadiran saya dalam beberapa waktu belakangan ini di dalam video, itu sebetulnya erat hubungannya dengan
minggu-minggu yang lalu lah saya tanya gitu ya di dalam hati gitu ya, apa sih sebetulnya yang paling perlu ya dalam hidup ini, dalam pengiringannya dengan Tuhan gitu ya. Dan Tuhan itu Tuhan itu, eee, merespons ya, merespons setiap setiap pertanyaan pertanyaan tulus kita, kerisauan kita dengan berbagai cara gitu ya. Saya pagi-pagi sebelum ngopi saya tanya, "Apa sih yang paling penting dalam hidup ini ya?" Eee, Misalnya dalam pelayanan gitu ya. Dan sama seperti yang saya nikmati karena memang awalnya dipicu oleh ketidaknyamanan karena, eee, karena karena, panas dalam gitu ya, mmm, sariawan gitu. Saya dapatkan bahwa memang inilah yang paling berharga yang sebetulnya setiap kita yang sudah mengerti, eee eee, kehendak Tuhan dalam hidup kita secara personal adalah bahwa sebetulnya walaupun nanti kelihatan aneh untuk didengarkan gitu ya, tapi itulah justru yang paling penting, yaitu bagaimana kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, justru di hari-hari belakangan ini saya nikmati itu. Sebetulnya kalau bisa memilih, ya rasanya ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan, sebetulnya nggak pengen sih untuk, lakukan semua ini, tetapi kan ini adalah bagian daripada daripada panggilan, daripada beban hati dalam melayani Tuhan, bagaimana membagikan berkat rohani itu kepada orang lain kemudian gitu ya. Tapi kalau boleh memilih, menikmati persekutuan dengan Tuhan itu adalah bukan cuma lebih berharga, tapi lebih menyenangkan bagi saya gitu ya. Hari-hari saya kalau pagi-pagi saya bangun tidur itu yang doa pertama yang jam 2 ya, itu pasti saya langsung teringat Tuhan, kemudian berbahasa roh kan seperti yang biasa saya lakukan. Kemudian kalau kayak bangun, istirahat, eee eee, apa namanya, tidur siang sebentar, bangun selalu kemudian walaupun tadi paginya itu saya sudah mulai bersama dengan Tuhan, bangun sorenya itu lagi, tetap lagi mulai dengan Tuhan, gitu ya. Persekutuan dengan Tuhan itu lebih penting. Dan selalu ini sudah menjadi kesaksian hidup saya adalah bahwa ketika saya dapatkan sesuatu pasti ada konfirmasi-konfirmasi. Nah, pada hari Minggu kemarin ketika ibadah, mmm, salah seorang hamba Tuhan dari udah dibagikan videonya sebagai rekomendasi video di grup WA gitu ya, yang luar biasa masih muda melayani di Amerika, dikatakan dia mengatakan sesuatu yang justru konfirmasi dari apa yang saya pahami gitu ya, bahwa bukan Tuhan bicara di dalam hatinya bahwa bukan sibuknya melayani yang utama gitu ya, tapi persekutuan dengan Tuhan. Itu yang tadi saya katakan mungkin kelihatannya agak aneh ya, kok itu yang paling utama gitu ya. Ya, yang yang paling utama Tuhan itu adalah kasih. Yang paling utama Dia mau mau mau, eee, nyatakan dalam hidup umatnya adalah bagaimana Dia selalu akan me menunjukkan pernyataan-pernyataan kasih-Nya gitu ya. Dan sebaliknya kita juga Tuhan mengharapkan bagaimana kita juga mengungkapkan persekutuan kita yang didorong atas kasih tadi. Jadi menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya, eee berdiam diri, merenungkan firman, membayangkan tentang Tuhan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi diri saya. Dan itu saya nikmati hari-hari belakangan ini, terkonfirmasi dari apa yang menjadi kesaksian beliau, ya. Bukan sibuknya pelayanan, tapi bagaimana memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, memiliki kedekatan batin dengan Tuhan. Lalu saya juga baca di Mazmur, ya. Saya baca di Mazmur juga, sebagai konfirmasi kedua, ya. Dikatakan di sana, Mazmur 73 ayat 28, "Tetapi aku suka dekat pada Allah dan menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Nah,
Salah satu yang Tuhan suka dari para pemazmur adalah bahwa mereka itu punya desire, itu punya hasrat itu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ketika dulu, bahkan ketika awal penciptaan, bagaimana Tuhan itu mau dekat dengan Adam dan Hawa, ya. Kedekatan sama seperti kedekatan seorang ayah dengan anak-anaknya. Bahkan mungkin saya bisa gambarkan ketika seorang ayah yang baik, yang berkasih memeluk anak-anaknya yang masih, ya katakan yang masih bayi, yang masih dengan yang ketika masih lucu-lucunya digendong gitu ya, tanpa kata, bahkan komunikasi juga belum nyambung. Tapi ketika anak itu didekap, di pelukannya gitu ya, bahasa tubuh merasakan hangatnya, atau mungkin ditambah ketika anak itu baru selesai mandi, masih seger, masih masih kerasa bau-bau bedak bayi gitu ya, dipeluknya sambil dielus-elus, itu adalah kepuasan yang tidak bisa bahkan di dijabarkan dengan kata-kata gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sebetulnya yang Tuhan kehendaki di dalam persekutuan kita. Kita bisa kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita menikmati firman-Nya, mendapatkan penghiburan-penghiburan dari firman-Nya. Kita percaya akan perkataan-perkataannya, percaya kepada Dia, itu adalah satu hal yang saya pahami justru lebih bernilai di mata Tuhan daripada sibuknya pelayanan. Nah, justru seperti yang juga sudah saya sampaikan, justru bermuara dari hadirat Tuhan inilah, kemudian setelah menikmati mata air itu terpancar keluar untuk untuk menyebarkan air kehidupan, berkat-berkat rohani, mana surgawi, itu lewat kepelayanan. Makanya saya suka nggak habis pikir kalau kemudian ada orang yang melayani, entah itu YouTuber gitu ya, yang kemudian dengan konten rohani, yang kelihatan rohani, tapi tidak datang dari persekutuan dengan pokok anggur itu gitu ya. Saya sih nggak habis pikir gitu ya. Apa sih tujuannya gitu ya? Sebab ada orang bisa melayani karena analisa-analisanya, atau mungkin karena perasaannya gitu ya. Tapi belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan karena nggak berasal daripada hati Tuhan gitu ya. Jadi intinya adalah menikmati persekutuan dengan Tuhan itu adalah sebagai awalnya yang utama. Dan kita yang sudah punya pengalaman pribadi dengan yang origin, yang asli, dengan pokok anggur itu, dengan hadirat Tuhan, itu selain menyegarkan kita ya, salah satu fungsinya adalah kita akan dengan mudah membedakan mana yang daripada Tuhan, mana yang enggak ya. Makanya sejauh ini saya sangat percaya Brandon dari Last Day, channel Last Day yang saya rekomendasikan juga di grup kita. Sejauh ini saya percaya itu berasal daripada Tuhan. Kalau saya sudah menyaksikan beberapa dari videonya, dan itu berasal dari kebenaran ya. Dan apa yang selalu saya sampaikan di dalam pelayanan ini, sebagian adalah pesan-pesan utama dari apa yang disampaikannya sebagai watchman atau penjaga yang Tuhan pilih gitu ya. Dan selain keyakinan, konfirmasi di dalam batin saya bahwa dia itu benar gitu ya, juga telah terbukti ya belakangan ini kita sedikit melebar ke cerita Donald Trump gitu ya, yang ada percobaan pembunuhan gitu ya. Rasanya setiap kita menyaksikan itu gitu ya. Nah, ada banyak juga
pelajaran dari kejadian itu. Nah, yang pertama yang saya mau katakan adalah ini adalah sebagai konfirmasi ya, karena kurang lebih 3 bulan, dari sekarang berarti Brandon sudah dapatkan itu daripada Tuhan, ya, sudah dapatkan itu daripada Tuhan bahwa akan peristiwa yang dialami oleh Donald Trump itu Tuhan sudah tunjukkan pada dia, bahkan detailnya tentang telinganya yang berdarah gitu ya. Nah, itu kan sebagai konfirmasi. Apakah kita kan selain yakin di dalam hati, kita kan kemudian bisa di follow up, diikuti dengan terbukti enggak gitu ya. Akhirnya memang terbukti ya apa yang didapatkan daripada Tuhan itu kejadian. Nah, termasuk peringatan tentang kedatangan Tuhan. Ya, makanya pelayanan ini salah satu yang disuarakan adalah bagaimana kita bersiap-siap untuk pengangkatan orang percaya. Ya, untuk masa pengangkatan itu yang saya tahu, yang saya tahu, yang saya rasa, yang saya dapatkan juga adalah tidak lama lagi. Tidak bertentangan dengan apa yang Brandon dapatkan gitu ya. Jadi kemarin juga kan saya sudah rekomendasikan ya, video tersebut itu bisa disaksikan sebagai sumber daripada makanan rohani ya, peringatan-peringatan untuk kita senantiasa berjaga di akhir-akhir ini. Ya, ketika saya lihat berita itu ya di YouTube, pertama sebagai konfirmasi daripada apa yang Brandon dapatkan ya dari channel Last Day. Kemudian juga ada orang juga yang Tuhan pakai, saya juga yakin dia dari Tuhan gitu ya, bahwa lewat proses itu Tuhan mau berurusan dengan hatinya Donald Trump gitu ya. Makanya memang secara aura dia lebih lagi mengandalkan Tuhan gitu ya. Itu sebetulnya punya negara lain, tapi saya hanya ingin ada kaitannya dengan ini. Yang saya mau pesankan buat kita adalah bagaimana kuasa doa. Karena ketika Tuhan tunjukkan kejadian yang akan datang ke Brandon kan, kemudian Tuhan minta dia untuk berdoa gitu ya. Juga video yang baru saya saksikan dari Brandon bilang bahwa sekali lagi Tuhan akan berperkara dengan Amerika. Ya, lagi-lagi kita nggak sedang berbicara negara lain, tapi ada hubungannya dengan pesan yang saya mau sampaikan. Joki! Ya, sorry dia itu udah sore kayak gini, ini sore saya rekaman, dia udah waktunya saya bawa jalan, jadi dia udah mulai gelisah. Joki! Nah, jadi betapa berkuasanya doa. Jadi Tuhan tunjukkan Brandon untuk apa yang akan terjadi itu kan supaya dia berdoa dan mengajak orang-orang yang menyaksikan video itu untuk berdoa. Betapa kuasanya doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena seperti Daniel Chan katakan, heaven hearkens, surga bahkan memperhatikan apa yang kita ucapkan karena ada kuasa yang menyertai. Ya, bagaimana kemudian Donald Trump terselamatkan. Itu kan kalau dipikir-pikir, itu kan mengenai telinga, itu kan berarti nyaris banget gitu ya. Kalau misalnya mungkin dia lagi ngomong begini ya, tangannya kena jarinya kan masih agak jauh. Nah, kalau telinga itu kan udah bagian tubuh yang berdekatan dengan kepalanya gitu loh, untuk pecah, untuk kena tembak otaknya dan mati di tempat gitu ya. Dan itu nggak kebetulan ya. Selain memberikan pengertian kepada kita yang mengerti secara rohani ya, bahwa ini nggak mungkin terjadi kalau tidak karena campur tangan Tuhan. Lalu itu juga punya pelajaran untuk Donald Trump sendiri untuk betul-betul menyadari semua itu karena anugerah Tuhan gitu ya. Saya sih sangat bersemangat ketika dapat nubuatan lagi tentang Donald Trump bahwa dia nanti akan dipenuhi dengan Roh Kudus gitu ya.
akan ada kebangunan rohani kemudian gitu ya. Dan itu semua karena doa. Di video terbaru juga saya dengarkan bahwa eh, em, Amerika nanti akan sekali lagi dia akan pulihkan oleh Tuhan. Itu karena apa? Kata Tuhan itu karena apa? Karena Tuhan menghargai doa-doa oleh pendiri-pendiri bangsa itu dulu, yang mereka sepakat mendirikan bangsa itu di atas nama Tuhan, di dalam supaya memiliki takut akan Tuhan. Sebetulnya secara uh, kejahatan ya, orang-orang zaman sekarang khususnya uh, Amerika itu sudah harusnya masuk dalam penghukuman Tuhan. Tetapi Tuhan ingat akan doa-doa para pendiri bangsa itu. Nah, ada beberapa hal yang saya mau katakan lewat kisah ini. Ya, ini adalah perilaku Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Penegasannya apa? Bagaimana Tuhan dulu berkata bahwa tidak akan merobek kerajaan Israel dari tangan Salomo, itu karena si Daud, ya, karena orang yang berkenan sebelumnya. Lalu ada juga penamaan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ingatan terhadap Samuel, ingatan terhadap orang-orang yang hidup benar sebelumnya, itu doa-doa mereka itu diingat oleh Tuhan, sekalipun bahkan orang yang bersangkutan sudah tidak ingat lagi doa-doanya. Nah, ini saya mau katakan kepada kita di akhir-akhir ini, dan ini yang saya kerjakan salah satunya ketika terus menikmati Tuhan, hadirat Tuhan adalah berdoa banyak-banyak kepada orang-orang yang kita kasihi. Berdoa banyak-banyak kepada anggota keluarga kita. Berdoa banyak-banyak untuk tentunya saya, untuk orang-orang yang saya layani. Karena Tuhan itu setia. Dia tidak akan, gak ada ceritanya Tuhan menolak doa. Bahkan sekalipun kita sudah melupakan doa-doa kita di masa lalu gitu ya. Kita bahkan mungkin tidak terlalu bisa memikirkan bagaimana yang terjadi. Tapi Tuhan memperhatikan itu. Tuhan ingat itu. Nah, terkait dengan judul sharing kali ini, apa yang kita harus lakukan di masa-masa akhir ini adalah nikmati Tuhan. Ya, nikmati Tuhan. Pastikan setiap hari berjalan dengan Tuhan. Ya, belum lama saya sampaikan bahwa pastikan untuk kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saya mau ilustrasikannya seperti apa ya. Jadi kalau kita dengan orang terdekat kita ya, walaupun entah juga anggota keluarga, walaupun kita nggak selalu ada komunikasi, mungkin antara orang tua dan anak ya, berharap sih anak juga seperti itu terhadap orang tuanya. Itu kan mereka sesama orang yang mereka kasih, itu kan mereka ada di dalam hati mereka, ada di dalam batin mereka, selalu terkoneksi. Nah, saya menggambarkan hubungan saya dengan Tuhan seperti itu, bahwa katakanlah dari subuh ke pagi, kemudian ke siang hari, sore, malam hari, saya selalu punya ingatan yang selalu conscious, selalu sadar akan keberadaan Tuhan. Sehingga hidup benar itu menjadi sebuah kemauan di dalam diri saya, bagaimana saya mau melalui setiap hari itu dalam perdamaian dengan Tuhan, selalu memastikan bahwa batin saya itu tidak tertuduh, tidak ada pikiran yang there's no ungodly thoughts, ya, pikiran-pikiran yang tidak 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 sesuai dengan orang beriman ya di dalam pikiran saya. Apa yang saya lakukan sebetulnya sesimpel itu. Kita harus memastikan tidak boleh ada ketertuduhan di dalam hati kita bahwa saya ini melakukan hal yang salah. Nah, itulah sebetulnya goal saya dalam
menuntun setiap orang di dalam pelayanan ini bagi mereka yang mau. Sampai kemudian mereka punya kedewasaan rohani, perubahan karakter, kemudian memiliki pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, sampai bisa mandiri. Jadi nggak kemudian melakukannya karena baru dapatkan uh, imbauan untuk ayo lagi gitu ya, aktivitas rohani, atau habis mendengarkan sharing seperti ini terus bangkit, enggak. Tapi itu sudah menjadi kehidupan yang dibentuk hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun gitu ya. Nah, itu yang saya katakan transformasi di dalam kehidupan saya. Ketika saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukan cuma uh, rutinitas baca firman, tapi menjadi ciptaan yang baru, ada karakter yang diubahkan, ya. Satu hal yang terbaru yang saya sadari tentang diri saya adalah kok kayaknya itu nggak punya tempat lagi ya di dalam hati kita itu untuk namanya mendendam orang gitu ya. Di salah satu grup berbahasa Inggris itu ada dulu sih udah ada orang yang yang tidak menyenangkan gitu ya. Eh, Terus kemudian koordinatornya bilang setelah ngomong kayak gitu apa yang saya harus lakukan supaya misalnya eh, hatimu itu selesai gitulah kurang lebih. Saya bilang oke, saya maafkan dia gitu ya. Nah, ada juga sikap-sikap, ada satu grup kan yang memang mayoritas itu non Kristen gitu ya. Ada juga yang kok kayaknya eh, eh, tidak menyenangkan. Tapi satu yang saya sadari gitu ya, kalau kita udah di dalam Tuhan, udah diubahkan oleh Firman, kok kayaknya itu mendendam, menjadi panas hati itu kok kayaknya nggak punya tempat lagi ya di dalam hati kita ya. Sesuatu yang memang dikerjakan oleh oleh kuasa firman, kuasa Roh Kudus gitu ya. Nah, jadi setiap hari yang kita harus pastikan adalah hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Eh, Memiliki persekutuan dengan Tuhan dan eh, kiranya bisa juga memiliki eh, bergaul karib dengan Tuhan itu yang saya alami ya. Bergaul karib memang tidak sedahsyat yang dialami oleh Brandon. Tapi saya tahu bahwa hubungan setiap hari itu berjalan baik. Tidak ada hukum yang dilanggar, ya. Eh, Berusaha seperti teman baik kita ya. Kita berusaha untuk hubungan itu terjaga, saling menghormati. Nah, itu yang saya terus bangun dalam kehidupan saya. Karena eh, saya tahu memang saya mengasihi Tuhan, tapi itu nggak cukup. Karena saya pernah ada juga dengarkan kesaksian gitu ya, bahwa ada seorang hamba Tuhan mengasihi Tuhan sungguh. Ada juga yang memimpin pujian dengan luar biasa. Tapi kok masih bisa dengan kesadaran untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Itu karena kurangnya hormat kepada Tuhan gitu ya. Nah, jadi ya firman Tuhan juga katakan kan takut akan Tuhan itu suci dan itu ada selama-lamanya. Jadi kalau bahasa sehari-hari takut akan Tuhan itu lebih di dibahasakan dengan menghormati Tuhan. Nah, berjalanlah bersama dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Sapa dia setiap pagi ketika bangun pagi, ya, sembah dia karena mengasihi dia, bermazmur, dan Tuhan mau kita terus percaya kepada dia. Keadaan yang kita alami saat-saat sekarang ini, sebetulnya kalau kita sudah sampai pada pemahaman, pada pikiran Tuhan, itu sebenarnya Tuhan bukan sedang menghukum kita, asal kita tetap berjalan di dalam kehendak-Nya ya. Tapi Tuhan sebetulnya sedang mau mau eh, bilang sama kita bahwa udah bergantung sini sama saya gitu ya, bergantung sini, berharap sini sama saya karena akan selalu Tuhan itu berdiri pada firman-Nya, dia akan selalu akan adakan perbedaan antara orang yang beribadah dan yang nggak beribadah. Tuhan tidak akan pernah berubah ketika selalu orang beriman kepada dia, percaya kepada dia. Akan selalu ada perbedaan, ya.
kemarin juga saya sudah bagikan dengan kesibukan yang positif sekarang. Selain hari-hari saya itu, ya pertama kepotong dengan waktu tidur, kemudian saat teduh, persekutuan dengan Tuhan, ada aktivitas, mungkin ada stretching, olahraga, kemudian belajar. Itu memang memberikan dampak yang positif buat saya untuk melakukan komitmen saya gitu ya, bahwa seperti Tuhan mau, bahwa sampai sampai Tuhan izinkan Lazarus mati kan, karena apa? Karena Tuhan mau lewat peristiwa ini murid-murid belajar percaya kepada Dia. Nah, percaya itu kan betul-betul sebuah keputusan hati untuk meneguhkan hati kepada Tuhan. Aku percaya apapun keadaannya bahwa Tuhan akan terus menopang seluruh kehidupan saya gitu ya. There is no time for worry. Gak ada waktu untuk khawatir ya. Ketika dia coba menggoda, kesibukan itu menghalangi, dan kedekatan dengan Tuhan itu tetap membuat kita tetap bisa tenang ya. Tenanglah di dalam hadirat-Nya, puji dan sembah Dia. Doa yang banyak, doa yang banyak. Ketika khawatir, doa. Ketika takut, doa. Ketika cemas, doa. Tuhan itu pengasih ya. Ada juga pemazmur berkata begini, ketika dia kesesakan, dia berseru kepada Tuhan, berteriak. Sama kalau kayak kita ya, kalau kita dengarkan teriakan orang yang datang dari dalam hati, itu kan membuat hati kita terenyuh gitu ya. Nah demikian juga ketika kita dalam kesesakan, dalam pergumulan, cry out to the Lord, berteriaklah kepada Tuhan, serukan semuanya kepada Tuhan, cerita semuanya, dan itu akan mengerjakan bagi kita hal-hal yang ilahi ya. Tuhan berikan kita kekuatan yang baru, Tuhan angkat beban kita, Tuhan gantikan kekhawatiran kita dengan ketakutan kita dengan ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, jadi lagi-lagi saya mau katakan pada sharing kali ini ya, pastikan setiap hari, itu yang saya lakukan, pastikan setiap hari untuk berjalan bersama dengan Tuhan ya. Bukan cuma rutinitas melakukan tapi betul-betul menikmati membangun sebuah persekutuan yang pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bisa tahu di dalam batin seperti apa sekarang pandangan Tuhan terhadap kita gitu ya. Kemudian teruslah belajar untuk percaya. Saya pun itu yang saya lakukan sekarang, belajar untuk percaya hanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan senang kepada orang percaya, ya kan? Mazmur katakan Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Dan naikkan banyak doa selain untuk diri kita sendiri, untuk counter kita punya masalah gitu ya. Kita juga berdoa untuk banyak hal, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk teman-teman kita, untuk kebangunan rohani. Banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, pastikan hubungan dengan Tuhan baik, menikmati hadirat Tuhan itu lebih penting. Ya, sama seperti yang tadi saya katakan, hamba Tuhan itu justru didapatkan di hati bukan sibuknya pelayanan, tapi punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, bukan sibuk dengan ya seperti mungkin misalnya saya dapatkan ini dari Tuhan atau apa segala macam lah, dengan berbagai motivasi yang salah gitu ya, bukan. Tapi datang menikmati Tuhan ya, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, memastikan bahwa saya itu damai sejahtera yang terjaga, sukacita bersama dengan Tuhan. Itu sangat penting setiap hari. Nah, lalu pelayanan kemudian datang dari situ. Ya, seperti saya hari ini udah cukup dapat banyak berkat yang
saya dapatkan baik dari persekutuan firman Tuhan, apa yang saya dapatkan dari ibadah, kemudian dari video-video kan, kemudian saya nggak tahan kan, saya harus sampaikan supaya orang lain juga diberkati gitu ya. Bukan kemudian muncul untuk dapatkan perhatian orang atau sanjungan orang, enggak. Tapi sungguh-sungguh mau supaya orang lain juga diberkati gitu ya. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Semua yang berasal daripada Tuhan itu akan memberikan kuasa, memberikan 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 motivasi kepada orang lain, bukan cuma kelihatannya itu kebawa perasaan, enggak, tapi membangun me, membangun iman seseorang, mendekatkan dia kepada Kristus gitu ya. Saya mengucap syukur ketemu channel dari Brandon itu kenapa saya bagikan di akun kita gitu ya, juga di pribadi, supaya kita berjaga. Apa yang dia dapatkan itu tidak pernah menjadi pertanyaan buat saya, bahwa kedatangan Tuhan ya, His coming through night, udah sangat mendekat kedatangannya, itu saya nggak pertanyakan sedikit pun ya. Berbeda dengan orang-orang yang di luar sana yang katanya dapatkan dari roh atau segala macam, aku kayaknya itu langsung nggak tertarik aja gitu ya, karena seperti yang saya katakan tadi, kok beda ya sumbernya gitu ya. Ya, jadi dengarkan itu ya, dengarkan juga video-video yang lain kalau memang punya waktu gitu ya, karena saya juga saksikan itu untuk saya terus berjaga dalam dalam kerohanian gitu ya. Percayalah kepada Tuhan ya. Mazmur katakan itu, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mungkin mengecewakan orang yang berharap sama dia, gak akan. Ya, tadi saya katakan mungkin Tuhan seperti lepas tangan, enggak. Tuhan sedang mau mengajarkan kita untuk berharap penuh, untuk berserah penuh kepada Dia. Ya, kalau kita mau belajar percaya, berharap hanya kepada Tuhan, percayalah tidak akan pernah ditinggalkan. Burung di udara saja dipelihara, apalagi kita yang mengasihi Dia gitu ya. Jadi jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai kehidupan kita ya, tetapi bersyukur, banyak menyembah Tuhan, banyak berdoa, terus belajar percaya, deklarasikan firman Tuhan. Dan satu lagi saya tambahkan juga, saya bagikan di akun pribadi saya, lutut berlutut di hadapan Tuhan, berperang untuk masalah kita di dalam doa. Jadi kembali lagi saya katakan, bukan seperti kelihatannya saya hebatnya muncul di media gitu ya, kemudian direspons orang. No, tapi kekuatannya itu berlutut. Aku suka berlutut. Aku suka masuk di kamar doa berlutut gitu ya, menikmati Tuhan berdua. Itu berharga mahal bagi saya gitu ya. Saya berbagi sharing karena saya mau berbagi berkat, bukan mau reaksi atau respons. No, ya tadi saya katakan kalau bisa memilih sih saya pengen kayak gini aja, tapi kan nggak bisa, ada tugas gitu ya. Kita mau lakukan itu, kita mau terus berdoa, saling mendoakan kita di grup ini ya. Kemarin udah dihubungi beberapa sahabat yang lama, beberapa sih mungkin masih enggan karena belum lakukan, mungkin saja ya, salah satunya itu sedang lemah gitu ya, tapi kemarin udah bergabung Mas Ara gitu ya. Berharap yang lain juga terus kita saling mendoakan di sini. Ya, kita akan lihat sudah semua ya. Baik kesaksian Bu Marsiana kemarin, pendengarannya mulai membaik karena kita berdoa ya. Ada banyak kesaksian doa yang kita kerjakan di sini. Dan kita mau lakukan itu. Kita kekristenan kita seperti itu. Berdoa, menghabiskan waktu dengan Tuhan, hidup dalam pembacaan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Sesederhana itu sebetulnya. Ya, mengasihi Tuhan, bukan yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi terus berdoa, terus memastikan punya hidup perdamaian dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan berjaga hidup yang dengan cara yang terbaik untuk Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan, serahkan saja kepada Dia. Karena Tuhan itu baik. Ya, selalu ingat bahwa darahnya aja sudah ditumpahkan kok. Ya kan? Ketika saya berdosa pun Dia sudah mengasihi gitu ya. Terus perkatakan perkataan
perkataan-perkataan iman dan hiduplah dengan berserah, bersandar hanya kepada Tuhan gitu ya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya sangat percaya. Saya malah nggak percaya sama Tuhan itu kayak gini. Saya malah nggak percaya kalau Tuhan tidak akan memperhatikan hidupku. Saya malah nggak percaya dia akan berdiam diri gitu. Justru ketidakpercayaan saya itu ke situ gitu ya. Nah, kita mau terus berdoa di sini, belajar firman Tuhan, terus berjaga. Saya sudah pernah dapatkan dan memang ini terus perlu diuji ya. Tapi itu keyakinan iman saya gitu ya, bahwa sebenarnya saya udah pernah sekali sampaikan bahwa saya percaya, ini pribadi saya ya, saya percaya, ingat saya pernah sampaikan, saya percaya ya, manusia bisa salah ya, tapi so far saya percaya bahwa saya nggak mengalami namanya kematian. Saya adalah salah satu orang yang akan menyaksikan. Mungkin karena iman saya, I don't know, tapi saya punya keyakinan sampai saat ini bahwa saya akan menyaksikan Tuhan itu datang. Entah mungkin juga karena beberapa kali mendapatkan mimpi tentang pengangkatan, ya, itu betul-betul, it was wonderful di dalam mimpi itu, dan saya juga mengimaninya, ditambah juga kesaksian Brandon. Saya sungguh seperti visualisasikan Yesus yang dulu hidup itu kan sebuah kenyataan. 2000 tahun yang lalu dia terangkat dan dia adalah pribadi yang real dan dia akan datang gitu ya. Ya mungkin karena kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Tuhan gitu ya, dan itu yang saya dapatkan secara konstan adalah saya akan menyaksikan Tuhan datang gitu ya. Jadi, dan itulah masa yang yang sangat menggetarkan hati yang dinantikan, dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Maka saya mempersiapkan diri saya sebaik mungkin yang saya bisa lakukan gitu ya, karena juga Brandon katakan dia akan datang menjemput orang-orangnya yang mempelainya yang tak bercacat, yang tidak berkerut gitu ya. Saya berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan saya tekankan ya, salah satunya bukan cuma ketaatan, enggak, tapi hidup dalam iman ya, menjaga kepercayaan itu kepada Tuhan, karena firman Tuhan juga katakan kalau dia datang, apakah dia menemukan iman. Orang bisa saja taat karena sudah berketetapan untuk taat misalnya dalam A sampai Z gitu ya, tapi dia kehilangan pengharapan, dia udah merasa hopeless gitu ya, udah kehilangan semangat hidup gitu ya, itu juga menjadi cacat gitu ya. Jadi makanya saya katakan tetap jaga iman, pengharapan kepada Tuhan, mengucap syukur ya. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur, terus mengucap syukur. Mengucap syukur, pemazmur katakan itu, kalau mau hitung-hitung, kita sih suka lupa ya. Kebaikan Tuhan itu udah nggak bisa dihitung sebetulnya. Nah, apakah kemudian karena hal yang sekarang yang hanya segelintir dari dibanding kebaikannya dulu, akhirnya kemudian kita kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan pada Tuhan gitu ya. Itu kan kayaknya terlalu apa ya, terlalu berlebihan lah ya. Nah, tetap percaya. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Dia, tetap berharap kepada Dia. Ya, Mazmur juga katakan setiap hari Dia menanggung bagi kita. Tuhan menanggung bagi kita. Sadari itu, bangkitkan iman, sehingga yang ada adalah damai sejahtera, ucapan syukur, dan gak ada kehilangan semangat gitu ya. Jadi jangan merasa aman, oh saya udah taat. No, itu gak cukup. Tapi hidup dalam ucapan syukur, tetap dalam iman terpelihara, itu menjadi gambaran mempelai Tuhan yang digambarkan dengan pelita itu kan, pelita dan minyak itu. Ada tetap hidup di dalam roh, tetap di dalam kesetiaan, juga di dalam semangat yang berkobar-kobar, itu harus kita jaga gitu ya. Dan itu didapatkan selain pembacaan firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Saya mau tambahkan apa lagi ya. Jadi gini, pembacaan firman Tuhan itu nggak bisa berdiri sendiri.
Nah, si firman itu selain Roh Kudus ajarkan itu, ketika kita masuk lagi di dalam hadirat Tuhan itu seperti diolah loh. Seperti diolah, seperti di apa ya namanya ya, saya bahasakan menjadi sesuatu yang kemudian mentransform hati kita. Yang saya mau katakan adalah, jadi nggak cukup cuma baca firman, enggak, tapi harus terbenam, ya, terbenam di dalam hadirat Tuhan. Itu akan mengerjakan sesuatu yang ilahi di dalam manusia rohani kita. Kerjakan itu, saya kerjakan itu dengan konsisten. Kemarin saya bilang di tim admin, saya itu belum bisa bikin rekaman-rekaman lagu lagi karena pembibiran, maaf nih bahasanya, pembibiran saya itu masih mengacaukan ya kenyamanan gitu ya. Jadi saya bilang nanti yang terbaik bisa disimpan, dibagikan ulang gitu ya. Nah, selama masa-masa yang kayak berat gitu, saya nggak pernah tinggalkan persekutuan saya. Kalau kayaknya berat untuk main gitar, saya putar siang hari, malam hari, ibadah-ibadah di gereja tersebut yang saya rekomendasikan. Saya memuji Tuhan seperti biasa, berbahasa roh banyak-banyak gitu ya. Karena saya kan mencari-cari kalau saya nggak ketemu hadirat Tuhan. Yang selalu saya ucapkan syukur kepada Tuhan adalah thank for the presence, thank for the peace, thank for the joy. Saya katakan itu karena kalau saya nggak temukan itu, ada sesuatu yang besar yang hilang dari hidup saya. Nah, kita harus sampai pada tahap itu, dan kalau nanti Tuhan datang itu kita nggak kaget. Karena kita kan dasarnya itu setiap hari bersekutu dengan Dia. Ya, pertahankan itu yang saya kerjakan di dalam hidup gitu ya. Ini saja sharing yang saya mau bagikan untuk kita. Kiranya terus menyemangati kita untuk melakukan semuanya. Dan di sini juga saya mau sampaikan kepada Anda yang di luar grup WA ya. Berkali-kali saya katakan sebetulnya video ini saya bagikan kepada orang-orang yang saya layani yang sudah tahunan bersama dengan saya di pelayanan ini, yang mereka tergabung di grup WA gitu ya. Seperti kemarin ada, ya contohnya lah Bu Marsianak yang kemudian mulai japri kita, mulai kesaksian, kemudian mau saya dorong baca Alkitab gitu ya. Saya mau katakan kepada Anda, memang mungkin ada gereja lokal, ya. Bagus kalau Anda terlibat di sana. Yang saya mau katakan adalah kalau Anda liar, nggak tertanam di gereja lokal, cuma dengarkan khotbah dari sana sini, comot sana sini, tapi tidak berada di dalam sebuah penggembalaan, itu membuat kerohanian Anda itu tidak maksimal bertumbuhnya. Nah, jadi saya mau katakan pada Anda, kalau memang merasa diberkati atau merasa perlu ada sebuah komunitas yang positif untuk bertumbuh bersama, saya undang Anda untuk berada di grup WA. Karena di sana itu, di grup WA itu komunikasinya itu lebih dekat. Kita bisa saling mendoakan, saling mengenal, itu sebuah keuntungan bagi kehidupan kita, berbagi, dan juga kerohanian kita. Nah, karena itu silakan hubungin tim admin yang ada, ya, atau kemudian tuliskan komentar di video-video yang kami bagikan, bergabung bersama kami di grup WA supaya lebih dekat, lebih kenal sebagai saudara dalam Kristus, bertumbuh bersama-sama, memiliki keluarga rohani itu untuk bertumbuh, itu sangat diperlukan untuk sebuah pertumbuhan rohani, gitu ya. Tetap bersemangat Pak untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin.